Cara kita ngadep kiblat nih bagaimana? Ada 4 tahap di dalam kita kudu benar-benar ngadep Ka'bah. Yang pertama, al-ilmu bin nafsi. Yang kedua adalah ikhbarus siqah. Yang ketiga adalah ijtihad. Yang keempat adalah taklid. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa khamisuha istiqbalu ainil qiblati ayil ka'bati. Dan adapun yang kelimanya daripada syarat-syarat solat, yaitu menghadap ke ain kiblat, yakni zat Ka'bah, bisadri, menghadapnya dengan dada. Fala yakfi istiqbalu jihatiha, maka tidak memadai oleh menghadap pada arah Ka'bah saja. Khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati akan Abu Hanifah oleh Allah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini dah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, berbicara solat sebagaimana dimaklumi adalah afdalu ibadatil badan, ibadah yang paling tinggi daripada ibadah yang dikerjakan oleh kita adalah solat. Solat wajib adalah paling tingginya ibadah-ibadah wajib. Solat sunnah adalah paling tinggi dari seluruh ibadah-ibadah sunnah. Namun berbicara solat tentu tidak asal nunggang-nungging. Ada aturannya. Di antaranya ada syarat-syarat sah solat, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan di awal-awal kajian Fathul Muin ini, bahwa syarat sah solat ada 5. Kalau solat kita pengen sah, perangkat yang 5 ini kudu ada. Yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar, sudah dibedah. Yang kedua, suci dari najis yang tidak dimaafkan, sudah pula kita bedah. Yang ketiga, menutup aurat, sudah kita bahas. Yang keempat, mengetahui
masuknya waktu sholat sudah kita bahas. Malam hari ini memasuki pembahasan syarat sholat yang kelima, terakhir. Habis ini kalau udah selesai kita akan membahas rukun-rukun sholat. Wa khamisuha istiqbalu ainil qiblati ayil ka'bati bis sadri. Syarat sholat yang kelima adalah menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Berbicara kiblat karena al pada lafaz al-qiblati lil ahdi, maksudnya adalah Ka'bah. Jadi kita sholat wajib hukumnya menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah itu wajib hukum. Dari mana dalilnya bahwa sholat ini wajib menghadap Ka'bah? Di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, qad nara, sungguh. Qad guna litahqiq, kalau kata tafsir Jalalain aja yang kecil. Sungguh kami lihat lirik-liriknya wajahmu, tengok-tengoknya wajahmu ke langit. Rasulullah matanya lihat ke langit. Minta mah enggak berani sama Allah, adab Nabi, tapi hati mah pengen supaya arah kiblat ngadep ke Ka'bah. Lagi kata Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh akan aku arahkan engkau pada kiblat yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu, yakni dirimu, pada arah Masjidil Haram, yakni Ka'bah. Maksudnya Ka'bah. Saudara, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak sholat diwajibkan pada malam 27 Rajab dalam qaul masyhur, malam Senin setahun sebelum hijrah, sholat ngadep Ka'bah. Di Madinah sholat menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Palestina. Di Madinah sholat menghadap Baitul Maqdis itu kurang lebih 17 bulan sejak Nabi ada di Madinah. Artinya setahun setengah kurang lebih ngadep Baitul Maqdis. Nabi pengen menghadapnya Ka'bah lagi seperti semula, menghadap Ka'bah
Karena dulu dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dari dulu ngadepnya Ka'bah, ngadep Ka'bah terus. Sejak di Mekah juga sama itu, sejak sholat diwajibkan pun ngadep Ka'bah, begitu maksudnya. Sejaklah kemudian itu Nabi Sulaiman bin Dawud, bukan Sulaiman ini, Nabi Sulaiman itu ngadep Baitul Maqdis, terus dari pusat menghadapnya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu pusat ngadep, sampai akhirnya Nabi di Madinah masih awal-awal sholat ngadepnya Baitul Maqdis. Kurang lebih setahun setengah Nabi bilang sama malaikat Jibril, saya pengen kiblat itu seperti nabi-nabi terdahulu sejak semula ngadepnya Ka'bah lagi. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya ini hamba. Malaikat ini makhluk Allah, enggak bisa ngatur. Tapi engkau kan dekat dengan Allah. Allah kan sayang sama engkau. Kau mintanya sama Allah. Kata Nabi, enggak berani ngatur-ngatur Allah, cuma matanya lirik aja ke atas. Setelah kurang lebih 17 bulan datang ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka fawalli wajhaka itu maknanya arahkan dirimu ke Ka'bah. Maka di Madinah ada masjid, kala itu Nabi sholat zuhur, maka ada namanya Masjid Qiblatain, masjid dua arah kiblat. Karena Nabi separuh sholat ngadep Baitul Maqdis, separuh sholat ngadep Ka'bah kala itu di Madinah, namanya Masjid Qiblatain. Nah, maksud fawali wajhaka, arahkan wajahmu ke Ka'bah, Masjidil Haram itu maksudnya ke Ka'bah. Ini maksudnya dalam sholat, sehingga wajib kalau sholat ngadep Ka'bah. Selain sholat mah enggak wajib. Itulah dalil bahwa orang sholat itu ngadep Ka'bah dalam Al-Quran. Yang kedua dalilnya dari hadis Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim riwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tentang ada sahabat yang sholatnya enggak rapi, udah salam sholat, kata Nabi, a'idis sholat, ulangin lagi sholat, diulang lagi, sholat lagi, salam lagi, kata Nabi, a'idis sholat, ulang lagi sholatmu, fa innaka lam tusalli, anda belum sholat. Sholat lagi sampai 3 kali, a'idis sholat, ulangi sholatmu, begitu. Maka kemudian, ya Rasulullah, ajari saya sholat. Akhirnya diajarin nama Nabi. Kata Nabi, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a summa istaqbilil qiblata fakabbir. Bila engkau mau sholat, wudu yang benar, rapi, wudu, kudu punya wudu, kemudian kau menghadaplah ke kiblat, menghadaplah ke kiblat. Ini namanya amrun bil istiqbal, perintah Nabi ngadep Ka'bah.
maka ini perintah wajib. Jadi menghadap kiblat itu wajib. Maksudnya kiblat itu apa? Ka'bah. Wajiblah sholat menghadap Ka'bah. Cuma yang dimaksud menghadap Ka'bah ini menghadap apanya? Apakah benar-benar Ka'bah namanya disebut Ainul Qiblat, ataukah yang dimaksud menghadap Ka'bah menghadap arah Ka'bah? Arah. Apa itu menghadap arah? Umpama sebelah sono barat, ini Ka'bah, berarti Ka'bah tuh ada di barat. Kita ngadep sini aja jadi namanya menghadap arah di mana Ka'bah berada. Ka'bah berada di arah barat, berarti kita menghadap ke barat. Jadi enggak mesti menghadap Ka'bah, itu namanya menghadap arah Ka'bah. Kalau yang dimaksud menghadap Ainul Qiblat, berarti kudu ngadep bener-bener Ka'bah, arahnya doang enggak jadi. Jadi ibarat Ka'bah ke sono, ya kita kudu miring biar lempeng. Kalau begini baru sah, namanya menghadap Ka'bah. Kalau begini menghadap arah Ka'bah. Nah, mana yang dimaksud menghadap Ka'bah? Kata Fathul Mu'in, istiqbalu ainil qiblati. Kita kudu menghadap benar-benar menghadap Ka'bah. Ngadep Ka'bah, enggak boleh menghadap arah Ka'bah. Imam Syafi'i, Fathul Mu'in ini agak wajib kita menghadap benar-benar ngadep Ka'bah. Enggak boleh sekedar ngadep arah Ka'bah. Ibarat orang Indonesia ngadep barat, enggak boleh. Karena barat belum tentu ada Ka'bah. Arahnya benar, tapi yang dimaksud menghadap Ainul Ka'bah, kudu Ka'bah benar-benar. Berbeda dengan mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan arahnya saja sudah jadi, tidak mesti Ka'bahnya. Begitu juga dalam mazhab Malik, arahnya saja sudah jadi, tidak mesti menghadap Ka'bah. Sedangkan dalam mazhab Hambali dilihat kalau dekat kudu Ka'bahnya, kalau jauh arahnya saja. Mulai rada ketat Imam Syafi'i tidak bisa, kudu benar-benar menghadap ke Ka'bah. Jadi bagaimana dengan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram? Syatr, apa ini syatr? Tilqa'a. Kalau dalam tafsir Khazin dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat
Kana Rasulullah SAW raka'a raka'ataini qibalal Ka'bah. Rasulullah sholat ngadep bener-bener di Ka'bah. Kalaulah kudu ngadep arahnya doang, maka Nabi tak mesti sholat ngadep bener-bener ke Ka'bah. Itu menunjukkan istiqbalu ainil qiblati, menghadap benar-benar Ka'bah, menghadap. Apa yang dimaksud dengan Ka'bah? Apakah bangunannya? Apakah dasar? Yang dimaksud dengan Ka'bah itu adalah jirmuha wa hawa'uha ila sama isabiati. Yang dimaksud dengan Ka'bah adalah bumi Ka'bah, sampai ke atas, sampai ke bawah. Kita ke atas sholat di lantai 2, enggak mesti tengkurap, enggak, ngadep aja. Pokoknya ini Ka'bah, ya udah ke atasnya Ka'bah semuanya. Dalam bab tawaf, andai kita kayak Aladin, tahu Aladin? Ini bisa terbang, muter di atasnya, sah. Itu Ka'bah, bukan bangunannya, bukan. Kalau bangunannya andai dipindah Ka'bah ke Al-Madinah, berarti ngadepnya enggak, tetap ngadep sono karena bukan bangunannya. Begitu. Itu maksudnya menghadap Ka'bah. Begitu. Menghadap Ka'bah. Jadi benar-benar zat Ka'bahnya. Itu yang dimaksud dengan menghadap Ka'bah. Pertanyaannya, apa yang kudu menghadap Ka'bah? Apanya kita yang kudu ngadep Ka'bah? Tergantung orang sholatnya. Sebab sholat diatur oleh agama ada 4: diri, duduk, miring, terlentang. Enggak bisa diri, duduk. Enggak bisa duduk, miring. Enggak bisa miring, terlentang. Kalau terlentang udah enggak ngedip, sholatin. Begitu. Maka yang ngadep Ka'bah ini apa? Kalau orang itu sholatnya diri dan orang itu sholatnya duduk, yang dimaksud menghadap Ka'bah dadanya. Kita satu dulu dah. Kalau orang tuh sholatnya diri, yang dimaksud menghadap Ka'bah dadanya. Dada ini yang dimaksud menghadap Ka'bah tuh bukan wajah, bukan. Saudara sholat nengok, enggak. Begitu. Jangan pakai pura-pura di rumah, pura-pura khusyuk. Ada yang masuk, biar kelihatan khusyuk. Akhirnya hatinya ngomong, siapa itu ya? Kan bini ke pasar, bocah sekolah, maling tuh, nengok aja. Oh dia, begitu. Enggak apa-apa. Karena yang wajib menghadap dada. Kalau yang menghadap, yang wajib menghadap adalah wajah juga, pas nengok salam batal. Sebab wajah enggak ngadep Ka'bah. Enggak begitu. Dada aja. Wajah ini enggak wajib. Termasuk kaki enggak wajib. Apa kalau sok kakinya kudu gini-gini? Kagak. Orang kecilnya kagak dibedong, kakinya begini nih. Tahu dibedong? Begini. Ya enggak apa-apa. Karena yang disuruh ngadep Ka'bah dada.
Maka kata Al-Imam Abdul Karim Al-Matari di dalam Syarh Sitin Matari itu, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis di dalam Kasyifatus Sajak juga, inna khurujal wajhi wal yadaini wal qadamaini anil qiblati la yadur. Keluarnya wajah kita, tangan kita, kaki kita begini enggak ngadep kiblat, kagak ngapa. Enggak mesti kakinya gitu. Mau ngapain? Udah, lo kecilnya enggak dibedong. Udah begitu, enggak apa-apa. Karena yang wajib ngadep kiblat bis sadri, dan dada. Secara hakikat, kalau diri, kalau ruku dan sujud, yang mana hukumnya? Kan dadanya ngadep bumi. Ini yang jadi patokan. Apa ini? Pundak. Itulah madhab. Kalau ruku sujud, dada enggak ngadep kiblat, ngadep bumi. Itu maksud. Begitu orang sholat duduk menghadap kiblat, secara hakikat kalau lagi sholat sambil duduk, tapi kalau ruku dan sujud dihukumi dadanya menghadap kiblat dengan terwakilinya pundak ngadap kiblat. Begitu. Kalau kita sholat sambil tidur miring, yang wajib ngadap kiblat dada dan wajah. Dada dan wajah nih wajib ngadap kiblat kalau kita sholatnya tidur miring. Tapi kalau kita sholatnya terlentang, yang wajib menghadap kiblat wajah dan telapak kaki. Kakinya begini, kakinya, telapaknya ini. Dengan kita punya wajah sehingga palanya kalau terlentang diganjel bantal semacamnya supaya rada kayak begini nih, begitu kayak kursi malas, sehingga menghadap kiblat wajahnya. Kalau dia terlentang begitu, terlentang. Maka karena itu kalau salam sholat hati-hati. Yang disuruh nengok kalau salam sholat cuman wajah. Yang disuruh nengok wajah. Yang lain nggak ada. Itu tangannya juga ikut nengok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini namanya mazhab balet, tari balet. Tangan nggak ada, mau ngapain? Kasih duit juga. Wajah yang paling pokok, dadanya jangan ngikut. Yang suruh nengok wajah. Assalamualaikum. Wajah, jangan badannya ketarik. Namanya su'ul khotimah. Di ujung rusaknya, ngulang dari awal di ujungnya, batal dia sholatnya. Jangan badannya ngikut, wajah aja. Saya kurang bisa kalau wajah aja, badan mesti ketarik. Anda belajar sama Tina Tur, tahu nggak Tina Tur? Iya dia, belajar sama dia, begitu. Jadi wajah aja, badan gak usah gerak-gerak, wajah aja yang gerak. Ini jangan, karena kalau dadanya sudah menyimpang dari kiblat batal. Ini harus diperhatikan kalau kita sholat. Jadi ya, siapa orang sholat tidak menghadap kiblat tanpa ada uzur, nanti di depan
maka sholatnya tidak sah. Sebab lintifa'i syarti, kagak ada syarat sholat. Matan tafasyartu intafal masyrutu. Bila syarat enggak ada, maka yang dipersyaratkan sholatnya enggak dihukumi, enggak ada. Dihukumi enggak ada. Terus bagaimana kita menghadap kiblat nih? Bagaimana tahapannya? Cara kita ngadep kiblat nih bagaimana? Ada 4 tahap di dalam kita kudu benar-benar ngadep Ka'bah. Yang pertama, al-ilmu bin nafsi. Yang pertama, kita tahu benar-benar dengan diri kita. Dengan diri kita. Tahu dengan diri kita tuh bagaimana? Karena kitanya depan Ka'bah, benar-benar ini ngadep Ka'bah, ini kelihatan. Itu namanya tahu dengan sendiri. Atau disebut tahu dengan sendiri itu kita adalah seperti mihrab yang sudah mutawatir, kayak tempat sholatnya Nabi yang ada di Raudhah tuh. Itu kan dari dulu Nabi begitu. Udah tuh sama dengan kayak tahu sendiri, karena orang maksum Rasulullah yang membuat ini arah kiblat, maka sama dengan yakin kalau begitu. Yang kedua adalah ikhbarus siqah an ilmi. Kedua, pemberitaan yang terpercaya berdasarkan ilmu, semacam pakai kompas. Ada kompas kiblat, benar kompasnya. Oh, kiblatnya sini. Itu juga tahapan kedua. Namanya untuk kita mengetahui bagaimana cara kita ngadep benar-benar ke Ka'bah. Yang ketiga adalah ijtihad. Bila kita tidak tahu, semacam kita di lapangan, di sawah, nggak tahu, ya kita ijtihad. Ijtihad itu berupaya lempengan mana Ka'bah. Begitu. Yang keempat adalah taklid. Taklid. Kayak kita di masjid itu udah dibuatin nama pengurusnya ada, benar. Begitu. Itu juga masuk kita menghadap Ka'bah, ngadep Ka'bah. Inilah yang disebut tahapan kita dalam sholat ngadep Ka'bah. Fala yakfi istiqbalu jihatiha. Enggak cukup menghadap arah doang, enggak menghadap benar-benar Ka'bah. Dulu saudara, di daerah Tambora itu Jakarta Barat, ada masjid kalau tidak salah An-Nur, kalau nggak salah masjidnya. Ada peristiwa yang terjadi antara Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya rahimahullah rahmatal abrar dengan Syekh Nawawi Al-Bantuni. Kata Syekh Nawawi, ini masjid enggak ngadep Ainul Qiblah waktu ke Tambora kali. Kata Habiban Utsman, udah ini ngadep apa Ka'bah? Enggak, kurang miring. Kalau pengen ngadep Ainul Ka'bah miring, kalau pengen menghadap arah Ka'bah lempeng.
Fathul Mu'in Ainul Ka'bah. Dialoglah sampai pada akhirnya kata Habib ana Utsman bin Yahya, dari mana itu enggak ngadep Ka'bah ini, dari mana? Habibnya izin di belakang saya. Maka Habib Utsman di belakangnya Syekh, gitu, udah belakang. Nih Habib, tuh itu dari Tambora Ka'bah kelihatan, dikasafkan oleh Allah. Tuh benar masjidnya, masih sampai sekarang diabadikan. Besok pagi datangnya, begitu. Masjid peristiwa itu ada itu, daerah Tambora masjidnya. Karena memang dalam mazhab Syafi'i wajib menghadap Ainul Ka'bah, fala yakfi istiqbalu jihatiha. Tidak cukup menghadap arah saja, tapi tidak menghadap Ainul Ka'bah. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Bagaimana kita menghadap Ainul Ka'bah dalam mazhab kita? Yaqinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di. Yakin kalau di dekat depan Ka'bah, dan zon kalau kita jauh. Maka kita harus benar-benar ngadep kiblat. Kalau di masjid nggak puyeng, saudara, di rumah, di hotel, jangan asal udah di barat aja, nggak saya. Anda harus benar-benar ngadep Ka'bah, begitu. Kalau kira-kiranya nggak bisa, harus benar menghadap Ka'bah, sebab tidak sah orang sholat tanpa menghadap Ka'bah, begitu. Kemudian illa fi haqqil ajizi wa fi salati syiddati khawfin. Apakah mutlak kita wajib menghadap Ka'bah, ataukah ada ketentuan lain? Bagaimana kalau orang itu diikat badannya, di penjara, menghadap timur, ibarat Indonesia, itu bagaimana sholatnya dia? Azab karena enggak menghadap Ka'bah. Maka saudara, ada 3 pengecualian ditolerir walaupun tidak menghadap Ka'bah. Yang mana? Kayaknya jangan malam ini.